Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Indriani, NIM 1912110. Saya akan menjelaskan tentang slide pertama, yaitu infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi adalah berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan yang terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Atau bisa juga diartikan sebagai rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen itu sendiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Layanan-layanan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi itu yang pertama adalah menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang koordinasinya meliputi mainframes besar, komputer kelas menengah, desktop, dan komputer lainnya, serta mobile genggam dan layanan komputasi cloud jarak jauh. Yang kedua, itu ada jasa telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, ada layanan manajemen data, menyimpan dan mengelola data korporasi, serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Yang keempat, itu adalah layanan penerapan perangkat lunak. Ini meliputi layanan perangkat lunak secara keseluruhan yang memberikan kapabilitas keseluruhan perusahaan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengetahuan yang dibagikan oleh seluruh unit bisnis. Yang kelima, itu adalah layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Yang keenam, itu adalah layanan manajemen teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola pembukuan bagi pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang ketujuh, itu adalah layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan menentukan manakah teknologi informasi yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, itu layanan pendidikan TI yang menyediakan pelatihan dan penggunaan sistem kepada para karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer mengenai bagaimana merencanakan dan mengelola investasi. Terakhir, itu layanan penelitian dan pengembangan TI yang menyediakan kepada perusahaan dengan penelitian atas proyek TI dan investasi potensial pada masa mendatang yang dapat membawa perusahaan dalam mendiferensiasikan dirinya sendiri dalam kondisi pasar. Selanjutnya, itu ada evolusi infrastruktur. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mempresentasikan serta konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Yang pertama, itu ada era mainframe umum dan komputer mini pada tahun 1959 sampai sekarang. Pengenalan dari IBM 1401 dan 7090 yang dilengkapi dengan mesin transistor pada 1959 menandai permulaan dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Pada 1959, komputer mainframe ini benar-benar berdiri sendiri dengan diperkenalkannya IBM 360. Seri 360 merupakan komputer komersial pertama dengan sistem operasional dahsyat yang dapat menyediakan time sharing, multitasking,
dan memori virtual dalam model yang lebih canggih. Dengan sistem operasional dahsyat yang dapat menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual dalam model yang lebih canggih. IBM telah mendonasikan komputasi mainframe sejak saat itu. Komputer mainframe menjadi cukup ampuh dalam mendukung ribuan terminal-terminal jarak jauh secara online yang terhubung pada mainframe yang dipusatkan dengan menggunakan protokol komunikasi perorangan dan lini data seseorang. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan operator sistem dengan kemungkinan besar elemen dari infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan, dan perangkat lunak dari perangkat lunak tersebut. Selanjutnya itu ada era komputer pribadi pada tahun 1981 hingga sekarang. Meskipun komputer pribadi yang sesungguhnya muncul pada 1970 atau yang dikenal sebagai Xerox, Alto, MITS, Altair 8800, dan Apple I dan II. Hanya disebutkan beberapa saja. Mesin-mesin tersebut hanya didistribusikan secara terbatas di antara para penggemar komputer. Keberadaan dari PC IBM pada 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC. Karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan perusahaan-perusahaan di AS. Pada awalnya, sistem ini menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah yang didasarkan pada teks, dan berikutnya sistem operasi Microsoft Windows dan komputer Wintel PC. Pada 2012 diperkirakan terdapat 1,2 miliar IC di dunia dan 300 juta PC baru di seluruh dunia terjual setiap tahunnya. 90% di antaranya menggunakan sistem operasi Windows dan 10%-nya menggunakan Macintosh OS. Dominasi Wintel pada platform komputer semakin menyusut akibat meningkatnya penjualan iPhone dan Android. Hampir 1 miliar orang di penjuru dunia menggunakan smartphone yang sebagian besar dari mereka mengakses internet lewat perangkat genggam mereka. Berkembangnya PC pada 1980-an dan awal 1990-an meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk IC, desktop pengolah data, spreadsheet, program prestasi elektronik, dan program manajemen data berukuran kecil yang sangat berharga bagi para pengguna di perusahaan dan di rumah. PC tersebut merupakan sistem yang terdiri dari standalone hingga perangkat lunak. Sistem operasi pada 1990-an mampu membuatnya tersambung ke jaringan. Selanjutnya itu ada era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Pada komputasi klien atau server, desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien. Proses pekerjaan pada komputer ini dibagi ke dalam dua jenis. Komputer klien berperan sebagai titik masuk dari data pengguna, di mana komputer server berperan dalam mengolah dan menyimpan data, menjalankan laman web, dan mengelola aktivitas jaringan. Istilah server mengacu pada aplikasi perangkat lunak dan fisik komputer di mana aplikasi jaringan dijalankan. Server tersebut dapat berupa mainframe, namun saat ini server komputer biasanya berupa PC dan versi yang lebih unggul sebagai akibat semakin murahnya harga chips dan sering kali menggunakan beberapa prosedur dalam sesi komputer server tersebut. Sebagai contoh, pada tingkat pertama, server web akan menjalankan lisens laman web sebagai respon atas permintaan layanan tersebut. Perangkat lunak yang terdapat pada server web bertanggung jawab untuk menemukan dan mengelola laman web yang terhimpun. Jika komputer ingin mengakses sistem perusahaan,
contohnya daftar produk atau deskripsi harga, permohonan akses tersebut diteruskan ke server aplikasi. Perangkat lunak, server aplikasi menangani seluruh kegiatan aplikasi antara pengguna dengan sistem bisnis perusahaan. Selanjutnya itu adalah era komputasi perusahaan pada tahun 1992 sampai sekarang. Pada saat 1990-an, banyak perusahaan beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk menggabungkan jaringan-jaringan mereka yang terpisah. Sebagai akibat dari infrastruktur TI menghubungkan setiap bagian komponen komputer beserta jaringan-jaringan yang lebih kecil menjadi sebuah jaringan besar, lingkup organisasi, maka informasi dapat mengalir dengan bebas di seluruh organisasi maupun antar organisasi. Infrastruktur TI dapat menghubungkan berbagai perangkat komputer termasuk mainframe, server, PC, dan perangkat komunikasi genggam termasuk infrastruktur publik hingga seperti sistem telepon, internet, dan layanan jaringan umum. Infrastruktur perusahaan juga memerlukan perangkat lunak untuk menghubungkan aplikasi-aplikasi yang terpisah dan memungkinkan data untuk mengalir dengan bebas ke bagian-bagian bisnis yang berbeda seperti aplikasi perusahaan. Selanjutnya itu ada era komputasi cloud dan mobile pada tahun 2000 sampai sekarang. Pertumbuhan kapasitas bandwidth internet telah mendorong model konfigurasi client server lebih maju, menuju apa yang disebut model cloud computing. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasanya adalah internet. Sumber daya yang terdapat pada cloud computing tersebut dapat diakses sesuai kebutuhan dari berbagai perangkat yang terhubung dimanapun. Cloud computing merupakan bentuk komputasi yang paling pesat pertumbuhannya dengan biaya yang dikucurkan sebesar 109 miliar dolar pada 2012 dan akan mencapai 207 miliar dolar pada akhir tahun 2016. Ribuan atau bahkan ratusan ribu komputer terdapat pada pusat data perusahaan penyedia cloud computing, di mana mereka dapat diakses lewat PC, laptop, tablet, smartphone, dan perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. Dengan semakin banyaknya pengguna individu dan perusahaan yang beralih ke platform mobile atau alat komunikasi genggam, IBM, HP, Dell, dan lainnya mengoperasikan pusat cloud computing berskala besar yang menyediakan kemampuan komputasi, penyimpanan data, serta koneksi internet berkecepatan tinggi bagi perusahaan yang ingin mengoperasikan infrastruktur yang dimilikinya dari jarak jauh. Perusahaan perangkat lunak seperti Google, Microsoft, SAP, Oracle, dan Salesforce.com menjual aplikasi perangkat lunak sebagai layanan jasa pada internet. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Yang pertama, hukum Moore dan daya microprocessing. Hukum Moore adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel Gordon Moore pada tahun 1965. Ini menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan, jumlah transistor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bisa bertambah 2 kali lipat. Maksud dari transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya.
Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronik. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai macam kebutuhan dalam rangkaiannya. Selanjutnya, hukum mass storage digital. Law of mass digital storage memperhitungkan penurunan biaya harga media penyimpanan secara eksponensial, menyatakan bahwa jumlah kilobyte data yang bisa disimpan dalam media magnetis seharga $1 akan meningkat 2 kali lipat setiap 15 bulan. Selanjutnya, hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi. Hukum Metcalfe menyatakan bahwa nilai jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem. Hukum Metcalfe awalnya disajikan sekitar tahun 1980-an, tidak dalam hal penggunaan, melainkan dari perangkat komunikasi yang computable, misalnya mesin fax, telepon, dan lain-lain. Hanya baru-baru ini dengan meluncurnya internet, hukum ini membawa ke pengguna dan jaringan sebagai nilai aslinya adalah untuk menggambarkan pembelian internet dan koneksi. Undang-undang ini juga sangat berhubungan dengan ekonomi dan manajemen bisnis, terutama dengan perusahaan yang kompetitif yang ingin bergabung dengan satu sama lainnya. Berdasarkan hukum Metcalfe, artinya jika kita memiliki 2 buah jaringan TV, maka nilai ekonomis dari jaringan TV tersebut adalah 2/2 sama dengan 4 nilai ekonomisnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang komponen infrastruktur. Nah, jadi di sini komponen infrastruktur itu ada 7. Yang pertama itu adalah platform perangkat keras komputer, yang dimana pasar perangkat keras di sini ini menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem yang diakuisisi oleh Oracle, serta 3 produsen chip terkemuka seperti Intel, AMD, dan IBM. Kalangan industri secara bersama-sama menyiapkan Intel sebagai prosesor standar yang untuk dikaitkan di kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux, yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua itu adalah platform sistem operasi. Produk open source murah dan prima yang terhubung dengan Unix, Microsoft Windows Server ini mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan, serta mendukung perusahaan dalam mencari operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan, serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diukur skalanya andal dan jauh lebih murah ketimbang sistem operasi mainframe. Sistem tersebut juga dapat beroperasi pada berbagai jenis prosesor. Penyedia utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, dan Sun Microsystem, yang masing-masing memiliki sedikit perbedaan dan sebagai versi yang tidak kompatibel. 90% PC itu menggunakan sistem operasi Microsoft Windows seperti Windows 8, 7, dan Windows Vista. Untuk mengelola berbagai sumber daya dan aktivitas pada komputer. Nah, selanjutnya itu ada Chrome OS atau sistem operasi buatan Google. Penyediaan sistem operasi yang ringkas bagi pengguna netbook dalam menjalankan cloud computing. Program tidak disimpan di PC pengguna, tetapi digunakan lewat internet dan diakses oleh browser Google Chrome. Data pengguna disimpan di server lewat internet. Selanjutnya itu ada Android, adalah sistem operasi atau open source pada perangkat mobile seperti smartphone dan komputer tablet yang digunakan oleh Open Handset Alliance yang dipimpin oleh Google. Android menjadi platform smartphone yang paling populer di seluruh dunia, bersaing dengan iOS, yaitu sistem operasi buatan Apple untuk iPhone, iPad, dan iPod Touch. Selanjutnya itu iOS
sistem operasi buatan Apple yang sangat fenomenal untuk iPad, iPhone, dan iPod juga dilengkapi dengan teknologi antarmuka multi-touch. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Di sini itu penyedia aplikasi perusahaan terbesar itu adalah SAP dan Oracle yang mengakuisisi PeopleSoft. Nah, selanjutnya itu pengelolaan penyimpanan data. Perusahaan-perusahaan pemimpin perangkat lunak pengelolaan basis data adalah IBM atau DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Sybase atau Adaptive Server Enterprise, yang menyuplai lebih dari 90% pasar perangkat lunak database. MySQL adalah produk basis data rasional open source yang dikembangkan oleh Linux dan di saat ini diakuisisi oleh Oracle Corporation, sedangkan Apache Hadoop perangkat lunak dengan kerangka kerja open source untuk pengelola data berkapasitas besar. Nah, selanjutnya itu adalah platform jaringan atau telekomunikasi, yaitu Windows Server pada umumnya digunakan sebagai sistem operasi pada LAN yang diikuti oleh Linux dan Unix. Kebanyakan LAN digunakan pada jaringan perusahaan menggunakan protokol TCP sebagai standar. Selanjutnya itu ada platform internet. Nah, dalam revolusi internet ini menciptakan lonjakan yang luar biasa terhadap server komputer. Banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server untuk menjalankan kegiatan operasional internet mereka. Sejak saat itu, ada dorongan yang mantap untuk pengonsolidasian server dengan jalan mengurangi jumlah komputer server perusahaan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan server tunggal serta menggunakan perangkat lunak untuk memungkinkan lebih banyak aplikasi dijalankan pada server tersebut. Pasar server perangkat lunak internet semakin terfokus kepada IBM, Dell, dan Sun atau Oracle serta HP seiring dengan penurunnya harga secara drastis. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu jasa konsultasi dan penginstruksian sistem, yaitu penginstruksian sistem perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama untuk infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen yang terdapat pada infrastruktur yang dapat bekerja satu sama lainnya, yaitu sistem warisan atau legacy system. Umumnya pada perusahaan berupa sistem pemrosesan transaksi yang berusia lebih tua yang umumnya diciptakan untuk komputer-komputer mainframe dan harus digunakan menghindari biaya pergantian atau penataan ulang yang mahal. Mengganti sistem-sistem tersebut sangat mahal dan umumnya tidak perlu dilakukan apabila sistem-sistem tua tersebut dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang baru. Nah, jadi bisa saya singkatkan lagi. Di sini komponen infrastruktur itu ada 7, yaitu platform perangkat keras yang dimana itu digunakan itu IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem. Yang kedua itu adalah platform sistem operasi yang mana yang dipakai itu adalah Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, Chrome, Android, dan iOS. Dan yang ketiga itu aplikasi perangkat lunak perusahaan yang dipakai itu SAP, Oracle, Microsoft, dan IBM. Yang keempat itu ada pengelolaan dan penyimpanan data. Yang digunakan itu adalah IBM atau DB2 atau DB2, Oracle, Microsoft atau SQL Server, dan Sybase. Yang kelima itu adalah platform jaringan atau telekomunikasi yang digunakan itu adalah LAN, Linux, dan Unix. Baik yang keenam itu adalah platform internet yang digunakan itu adalah IBM, Dell, Sun atau Oracle, dan HP. Yang ketujuh itu adalah jasa konsultasi dan sistem. Yang digunakan itu adalah Accenture, IBM Global Service, HP, Infoseek, dan Wipro Technologies. Nah, mungkin itu saja. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
keras terkini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras teknologi atau komputer atau jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasi serta pengalokasiannya pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Adapun tren platform perangkat keras terkini, terdapat 8 tren perangkat keras. Yang pertama, platform digital mobile, yang menunjukkan bahwa platform komputasi digital mobile, komputer genggam, contohnya smartphone, yang baru berkembang menjadi alternatif penggunaan PC dan komputer yang berukuran lebih besar seperti smartphone, iPhone, Android, dan smartphone BlackBerry telah mengadopsi banyak fungsi yang sebelumnya hanya terdapat pada PC. Kemudian smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi. Organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan, sebagai contoh senior aktif eksekutif di General Motor menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan. Kemudian yang kedua, konsumerisasi dari IT dan BIOT. Popularitas, kemudahan dalam penggunaan serta rangkaian aplikasi yang kaya manfaat yang dimiliki smartphone dan komputer tablet telah menciptakan ketertarikan yang mendasar untuk mengizinkan karyawan menggunakan perangkat ponsel mereka di tempat kerja. Sebuah fenomena yang umumnya disebut bawa perangkatmu sendiri atau bring your own device adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI atau consumerization of IT di teknologi informasi yang baru pertama kali dikembangkan di pasar konsumen, mulai dari menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi IT tidak hanya termasuk perangkat mobile pribadi saja, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencarian Google dan Yahoo. Kemudian yang ketiga, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian sebagai komputer yang berada di lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasi seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Komputasi jaringan menuai manfaat berdasarkan fakta tersebut pada sebuah jaringan. Komputasi jaringan menuai banyak manfaat yang dimana unit pusat pengelolaan hanya 25% dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penyebab banyaknya digunakan komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta gegesitan. Sebagai contoh, Royal Dutch atau Cell Group merupakan pengguna platform komputasi jaringan berskala besar guna meningkatkan akumsi dan kecepatan aplikasi permodelan ilmiah untuk menemukan cadangan minyak terbaik. Kemudian yang keempat, virtualisasi adalah suatu proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server ataupun perangkat penyimpanan. Sebagai contoh, sebuah server ataupun
mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan berbagai sistem operasi sehingga seolah-olah terdapat banyak mesin komputer. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan sebagai sumber daya tunggal. Contohnya storage area, network SAN, ataupun komputasi jaringan. Virtualisasi merupakan perusahaan untuk menangani proses komputer dan penyimpanan dengan menggunakan sumber daya komputasi dari jarak jauh. Kemudian yang keempat, cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan yang disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi adalah cloud computing tersebut dapat diakses berdasarkan kebutuhan perangkat apapun yang di lokasi manapun yang terhubung dengan sebuah jaringan internet. Adapun cloud computing terdiri dari 3 jenis layanan berbeda. Yang pertama, infrastruktur cloud computing sebagai pelayanan. Yang kedua, platform cloud computing sebagai layanan pelanggan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak cloud computing. Yang selanjutnya, yang kelima, green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras, penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik teknologi dalam merancang atau memproduksi menggunakan dan menempatkan komputer server serta perangkat bawaan seperti monitor, printer, hard disk, dan perangkat jaringan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan sekitar. Yang keenam, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik atau kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien jika digunakan. Mikroprosesor terkini memiliki beberapa prosesor dalam sebuah chip. Yang pertama, prosesor multi-core adalah sirkuit terintegrasi di mana 2 atau lebih inti dari prosesor yang dikaitkan dengan komputerisasi yang digunakan sebuah perusahaan. Kemudian adapun perusahaan yang menggunakan Intel dan perusahaan pabrikan chip lainnya mengembangkan mikroprosesor hemat energi yang penting untuk keawetan baterai pada perangkat digital. Mikroprosesor sangat hemat energi seperti ARM, Apple A4 dan A5 serta Intel yang terdapat pada netbook, pemutar media digital dan smartphone. Prosesor dual core tipe A5 yang digunakan untuk iPhone 4S dan iPad 2 hanya memerlukan listrik 1/30 sampai 1/50 dari yang dibutuhkan prosesor dual core pada laptop. Yang terakhir, komputasi otonom. Berdasarkan sistem yang besar untuk meliputi beribu-ribu perangkat jaringan, sistem komputer telah menjadi begitu rumit atau susah dikendalikan. Beberapa ahli percaya kedepannya hal ini akan mustahil untuk ditangani. Komputasi otonom atau autonomic computing adalah
upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi atau mengoptimalkan serta menyesuaikan dirinya sendiri untuk memperbaiki ketika adanya masalah, serta melindungi diri sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk atau menghancurkan sebuah perangkat yang terdapat pada dirinya sendiri. Anda dapat menyelesaikan kemampuan ini pada sistem PC Anda. Sebagai contoh, antivirus atau perangkat lunak dan pelindung atau firewall dapat mendeteksi virus pada PC Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dan juga menjabarkan tren platform software. Untuk yang tren platform software ini bersifat open source, yang mana semua pengguna dapat membangun websitenya tanpa terikat oleh siapapun atau lembaga apapun. Aplikasi yang sering digunakan oleh membangun website yang pertama antara lain HTML, HTMLS, Java. Setiap website yang sudah dibangun, maka mereka berorientasi melayani seluruh pengguna tanpa membedakan apapun. Untuk pemeliharaan atau maintenance digunakan software cloud service dan atau sejenisnya. Ya, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu manajemen. Yang pertama, yang berhubungan dengan infrastruktur di Indonesia. Untuk saat ini sudah hampir memadai, yang mana di Pulau Jawa infrastruktur untuk penggunaan IT sudah sangat baik. Yang kedua, manajemen tata kelola, yang mana bisa berhubungan langsung dengan pemerintah, governance. Pemerintah juga sudah banyak memberikan sumbangsi seperti peraturan ITE, lalu pengendalian internet negatif. Yang ketiga adalah investasi yang bijak untuk infrastruktur IT. Walaupun belum merata, penggunaan internet di Indonesia sudah sangat mumpuni.